Assalamualaikum pemirsa. Selamat sore nih, ketemu lagi dengan saya nih, Dewelan Blakon. Sekarang saya berada di Polsek Cimanuk, khususnya daerah Pandeglang. Nah, saya mau bincang-bincang nih dengan Pak Kapolsek. Ya, yang konon katanya Kapolsek ini baru menjabat 2 bulan. Nah, seperti apa nanti bincang-bincangnya di dalam? Pemirsa ikutin saya ya. Oke, yuk. Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya, Dewelan Blakon. Nah, begini pemirsa. Sekarang saya berada di salah satu polsek, yaitu Polsek Cimanuk, daerah Pandeglang, Banten khususnya. Nah, saya menyambangi Pak Kapolsek ini yang intinya kita kan akan memperingati 17 Agustus nih, Platinum 75 tahun nih. Apa sih sebenarnya khususnya di daerah Pandeglang ini yang sudah mulai berkembang, baik itu secara perekonomian atau mungkin masyarakatnya. Nah, sekarang kita coba jumpai dengan Pak Kapolsek AKP. Assalamualaikum Pak Kapolsek, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini loh si ganteng Kapolsek kita nih, Pak Apuy nih, Pak AKP Apuy. Nah, begini Pak Apuy, ya, saya ingin menanyakan sesuatu mengenai hal tentang terikat dengan 17 Agustus, di mana ini hari Platinum kemerdekaan Republik Indonesia, yang benar-benar masyarakat antusias mungkin akan menghadapi sesuatu upacara ini. Nah, khususnya di daerah Pandeglang sendiri, mungkin persiapan-persiapan apa yang sudah dilaksanakan? Oh, baik. Ya. Jadi untuk upacara 17 Agustus di sini memang tetap dilaksanakan, namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena sekarang kita ada istilah COVID-19, yaitu ada penyakit yang perlu kita jaga bersama. Nah, dalam hal ini mohon kiranya untuk diketahui oleh seluruh warga masyarakat bahwa di Pandeglang upacara tetap penaikan bendera dilaksanakan, namun tidak diiringi dengan beberapa pasukan. Itu hanya pasukan Paskibraka 3 personil yang akan mengiringi di sini. Baik. Dan juga personil yang lain yang pengikut upacara tidak semuanya seperti dulu-dulu, jadi ikut meramaikan untuk upacara. Jadi sifatnya mendapatkan undangan dari Pak Camat sebagai pelaksana hari kemerdekaan inilah. Jadi tetap dilaksanakan, dan mungkin sudah ada disusun udah sebagaimana acara, misalkan ada pembacaan undang-undang Pancasila, dan tidak ada nanti udah pengumuman karena disesuaikan dengan anjuran daripada pemerintah pusat. Jadi kami mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Mungkin nanti secara tindak lanjutnya kami akan mengikuti arah yang dari pusat. Jadi tidak melaksanakan detik-detik proklamasi itu bersama-sama dengan ini di lapangan. Tapi nanti di suatu ruangan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak langsung istilahnya di lapangan beramai-ramai. Itu tetap. Tapi kalau penaikan bendera masih tetap dilaksanakan. Masih tetap ya. Ya. Secara virtual ya? Ya, nanti. Secara virtual ya. Oke, Pak Komandan Apuy, ini pakai seragam pramuka dalam rangka apa? Silakan Pak dijelaskan. Oh, baik. Kami pada saat sekarang ini sedang menggunakan pakaian pramuka adalah karena ini hari jadi pramuka. Nah, kebetulan kami juga sama tidak dilaksanakan upacara hari memperingati dan kegiatan-kegiatan pramukaan karena tadi itu ada ketentuan dan aturan masalah COVID-19 yang harus kita laksanakan. Juga mengacu kepada protokol dan pada gugus tugas yang harus dilaksanakan. Tujuannya demi keamanan di dalam COVID-19 ini. Jangan sampai istilahnya masyarakat tersebar dikatakan virus tadi itu. Nah, harapannya jadi tidak ada yang berkerumun-kerumun untuk dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Makanya kami juga sama tadi juga di ruangan mengikuti sebagaimana yang dilaksanakan di kabupaten. Jadi tapi kami sama-sama, misalkan pada saat di kabupaten juga di ruangan, jadi sama-sama pelaksanaannya. Seperti melaksanakan misalkan pertama diawali dengan misalkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sama juga. Terus mengikuti hal yang lainnya, termasuk sampai mengikuti apa yang menjadikan misalkan mendapatkan penghargaan dari Bupati, bisa diangkat sebagai pembina yang mendapat prioritas. Juga kami menyaksikan, tapi lewat tayangan tadi, jadi semacam video itu tadi. Jadi tidak langsung istilahnya kami di lapangan.
Ya. Adapun nih untuk kami, misalkan nih kenapa kami melaksanakan kok polisi berpakaian seragam seperti ini. Nah ini keterkaitan kami 3 pilar ini, keterpaduan antara Koramil istilahnya dan Ramil ya, dan Pak Camat berikut Kapolsek. Nah dalam hal ini juga memang sebagai gerak ujuk tombak daripada pramuka ini, memang kalau di kecamatan ya kami inilah, dan harapan semuanya kepada orang tua itu betul bisa menggerakkan pramuka ini ya sebagai ujung. Karena apa? Bangsa bisa maju ya bisa tadi itulah, cinta bangsanya, cinta tanah air, dan mau berkreatif, mau berpikir lebih jauh ke depan. Nah ini ya, contohnya pramuka ini sangatlah bagus kalau kami nilai, karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pramuka ini bermacam-macam, dari mulai penanggulangan bencana, bagaimana istilahnya kalau ada bencana, bagaimana kalau misalkan ada jalan macet juga turut andil. Jadi pramuka tidak hanya istilahnya berdiri begitu saja. Ini hal-hal yang baik pun juga itu ditunjukkan kepada untuk kepentingan pemerintah. Nah ini suatu contoh yang baik. Makanya perlu kita sebagai orang yang udah tua, apalagi sebagai Kapolsek atau Pak Camat, harus memberikan contoh gitu. Makanya kami semua ya berpakaian seperti ini. Demikian yang saya sampaikan. Nah, Pak Apuy sendiri sudah berapa lama menjabat sebagai Kapolsek Cimanuk, dan sebelumnya bertugas di mana sudah berapa lama? Ya untuk sementara saya belum lama juga di sini di Cimanuk, baru 2 bulan jalan sekarang ini. Yang alhamdulillah saya sudah di sini sudah bersama-sama dengan masyarakat ya. Dan kami pun juga di sini kalau berbicara tentang kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penanganan COVID. Kebetulan sini juga lagi membuat kampung tangguh Pak di Kampung Pasir Eri di sana. Ya, kami ini mempunyai 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimanuk dan Kecamatan Cipucang. Nah, ini yang kami ini laksanakan. Hal lain ya alhamdulillah sekarang dalam penanganan COVID kami mengedepankan gugus tugas kecamatan. Kalau misalkan ada sesuatu ya kami turun bersama, jadi tidak sendirian. Oke, program-program ke depan apa nih Pak yang akan Bapak giatkan? Masalah apa? Masalah tentang ini Pak, kepemimpinan Bapak sebagai Kapolsek. Mudah-mudahan kami di sini terutama ya dalam keamanan, karena kami di sini mementingkan Harkamtibmas. Tetap pemeliharaan terhadap keamanan Kamtibmas itu sangat utama, ya, diutamakan. Karena kami sesuai daripada tugas sebagai pengayom, pembimbing dan pelindung masyarakat. Itu kami utamakan ke yang lebih utama. Adapun nanti ke penegakan hukum, apabila itu memang harus kami laksanakan, ya kami laksanakan sebagai penegakan. Jadi sekarang mengedepankan pembinaan dan bersama-sama dengan masyarakat. Nah, tingkat kejahatan kriminalitas menurut Bapak apa sudah bisa dikatakan baik atau bagaimana Pak? Nah, kalau mungkin kalau dilihat situasi sekarang ini masih jadi agak sedikit dengan adanya COVID ini ya, karena mungkin situasi keadaan di masyarakat ada perubahan Pak. Jadi ada perubahan dibanding sebelumnya, karena tadi itu mungkin ya kegiatan mereka dibatasi. Yang biasanya kerja misalkan di Jakarta sekarang tidak ada kerja, sehingga nganggur. Makanya kalau situasi Kamtibmas boleh katakan ya sekarang ini menurun dibanding ini. Namun upaya-upaya kami ya selalu berupaya untuk bagaimana mengkondisikan wilayah ini. Nah, mengenai hal informasi dari BNPB sendiri, sebenarnya daerah Pandeglang ini termasuk zona apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa memberitahukan informasi ini kepada masyarakat. Zona untuk sekarang di COVID ya, atau di ya, ya, COVID, ya, kalau COVID ya. itu kemarin itu sampai udah termasuk karena ada salah satu sehingga dikenakan zona merah, namun sekarang sudah zona kuning, bahkan udah mendekati ke zona hijau ya. Mudah-mudahan ini semua bisa berlangsung, tapi kami masih tetap berupaya. Dalam hal ini juga zona kuning ini sebenarnya ya masih tadi itu dalam pendataan. Ini masih beberapa mungkin ya, masyarakat yang diduga mengkhawatirkan gitu. Dalam artian bukan bahwa itu sudah ini, tidak, tapi ini mengkhawatirkan, khawatir karena menyerupai penyakit yang dikatakan pada musim sekarang ini bahwa itu mempunyai gejala corona. Sebenarnya tidak ada sih di sini itu. Namun dalam hal penilaian daripada putusannya dokter, yang lebih tahu adalah dokter, tapi di sini ya itulah penilaian. Jadi sementara masih kuning Pak. Masih kuning ya. Nah, harapan ke depan nih Pak, khususnya Bapak sebagai pimpinan Polsek di sini terhadap masyarakat nih Pak. Baik itu penanganan COVID, baik itu secara keamanan dan ketertiban, lalu lintas,
pedagang, masyarakat umumnya yang memang mereka sendiri pun lebih banyak mereka mencari nafkah dengan cara berdagang. Harapan Bapak seperti apa? Jadi harapan kami ya kepada seluruh warga masyarakat tetap membantu keamanan, terutama ketertiban di semua lingkungan ya. Itu masalah keamanan juga perlu dijaga. Juga masalah ketahanan pangan, memang ini perlu ada kunci daripada masyarakat. Harapan kami juga masyarakat juga seperti bertani ya tetap ditingkatkan, jangan sampai karena dengan dalih adanya corona sehingga tidak mau turun juga. Begitu juga pedagang, kami mohon dengan memperhatikan ketentuan misalkan gugus tugas atau ketentuan tentang penanganan misalkan COVID ini, mohon aturan dari pemerintah ini juga diindahkan. Jangan sampai nanti setelah kita istilahnya mau, kalau istilah di sini ini udah mau hijau malah turun lagi. Jadi harapan kami sama-sama masyarakat juga tetap menjaga jangan sampai penyebaran ini malah nambah gitu. Nah, adapun untuk hal lain misalkan tentang ekonomi ya harapan kami tetap berjalan kembali. Adapun masalah sekolah, memang di sini sekolah masih kadang-kadang masih mempergunakan ya tadi itu lewat teknologi online melalui HP. Ya. Jadi tidak bisa mungkin untuk dilaksanakan terkecuali pesantren yang sudah tertentu. Kalau pesantren-pesantren memang sudah di sini sudah karena dia tidak keluyuran keluar, hanya intern di situ saja. Jadi tapi tetap juga kami selaku gugus tugas memonitor dan melaksanakan kegiatan, bahkan beberapa kali melakukan cek terhadap kelompok daripada masyarakat itu sendiri. Makanya untuk itu peran masyarakat juga kami sangat diperlukan Pak, untuk sama-sama memerangi COVID ini. Nah, gitulah pemirsa tadi bincang-bincang sejenak dengan Pak AKP Apuy sebagai Kapolsek Cimanuk. Nah, jadi harapan-harapan apa yang tadi sudah dijelaskan, semoga bisa memutus rantai COVID-19 yang memang sampai saat ini masih berlanjut. Nah, harapan yang lain adalah masyarakatnya tetap harus menjaga, berbagi jarak, jangan lupa sanitizer yang harus dipakai, cuci tangan, dan segala macam apapun yang tentang kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, hal-hal yang lain adalah berhubungan dengan masa depan dan kemajuan untuk khususnya daerah Pandeglang yang tadi sudah diutarakan sama Pak Kapolsek. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi dengan Dewi Blangkon yang selalu memberikan informasi secara update, akurat, dan sesuai dengan fakta. Terima kasih Pak Apuy atas arahan dan bincang-bincangnya segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.